tahu gak sih ini sejak kapan dirimu ini mulai berkecimpung di dunia kita katakan supranatural lah ya. Bisa nerawang, boleh tahu gak sih awal mulai seperti apa? Jadi awalnya kayak Mian tuh nggak ada cita-cita untuk jadi kayak spiritualis, terus juga pengen terkenal, nggak ada sama sekali. Bahkan kayak dulu tuh waktu kecil suka masak dan pengen kayak jualan makanan, tapi Tuhan berkehendak lain karena emang kemampuan Mian ini kan dari kecil turunan. Jadi dari kakeknya kakek itu emang dulunya tuh dia bisa meramal dan dia juga bisa ngobatin, tingginya itu tinggi sekali, bahkan makamnya tuh dia tuh 3 kali lipat dari orang normal. Beliau tuh nurun ke Mian mungkin, jadi di situ sampai sekarang pun juga kalau meramal pengen Mian lihat masa depan atau masa lalu, beliau masuk ke tubuh terus juga kayak to the point mengatakan ini akan terjadi seperti ini. Dan anehnya itu kejadian, dan Mian juga banyak saat beliau masuk ke tubuh Mian. Pertama kemarin masalah politik yang dimana itu siapa yang menang presiden baru, dan itu ada tayang videonya. Terus beliau bilang katanya nomor 2 badannya agak berisi gini, dan itu kejadian sampai Mian kaget. Yang kedua, dia di tahun ini juga masukin tubuh Mian, bilang katanya bakal terjadi gunung meletus yang sangat dahsyat dan gempa bumi serta akan ada tsunami. Itu masuk ke dalam tubuh Mian. Kalau Mian pribadi saat ingin menggunakan energi batin itu Mian ditemanin sosok ini Dolls. Ini dia udah lama, sekitar 5 atau 6 tahunan ikut Mian. Dan sosok Samantha ini dia membantu transfer energi ke Mian, serta Mian menggunakan air putih. Jadi air putih ini tuh air yang dimana Mian doain. Terus ini air dari 7 sumur 7 sumur disatukan dan jadi air putih. Dan ini juga ada campuran air laut pantai selatan. Nah di situ kalau kemana-mana orang pasti bawa botol isinya air ini dan ngelihat gambaran. Dan saat ngelihat gambaran juga Mian nggak bisa kayak kalau gambaran itu nggak bisa paksakan untuk ini apa ya. Jadi seikhlasnya aja. Coba Mian pengen melihat keadaan ekonomi, kayak berdoa kepada Tuhan, ikhlaskan transfer energi, tiba-tiba kelihatanlah orang-orangnya, terus juga perkotaannya, suasana hati banyak masyarakat, dan terlihat jelas gitu. Ada juga terlihat sama-sama kayak ini bentuk tubuh fisiknya seperti apa nih. Oh ini seperti kayak TV yang dimana TV yang zaman dulu hitam putih buram, dan bisa seperti itu. Makanya kalau Mian bilang gambaran jelas, pasti itu jelas sekali, pasti kejadian. Tapi kalau ini sama-sama nih bisa jadi atau enggak, nah itu kemungkinan ya kayak antara 2 kejadian atau enggak. Jadi Mian tuh berawal dari kayak ada satu media yang minta wawancara, dan itu kejadian semua. Dan jujur Mian sedih saat kejadian tersebut terjadi, karena apalagi soal bencana. Kalau bencana itu benar terjadi kayak kemarin Mian tahun 2022 Mian meramalkan akan terjadinya bencana, cuman bilang Jawa Barat, padahal Mian tahu lokasinya di mana. Itu terjadi di itu Cianjur. Terus juga kemarin banget Mian bilang bakal terjadi tanggul bocor dan itu banjir besar di Jawa Barat, dan itu terjadi di Sukabumi, dan tanggul bocornya di daerah Jawa. Kayak mungkin kayak baca komen kok mereka seneng ya, kok mereka malah kayak muji Mian. Kayak di situ kayak mereka nggak tahu gitu batin Mian kayak melihat gambaran itu seperti apa, dan kayak nyesek, sakit, sedih lihat gambaran orang-orang yang sedang terjadi bencana. Ini komenan kayak ini peramal hebat, kok bisa ya, kok apa ya, kayak nggak tahu deh. Dan kalau menggunakan air putih ini kan kita tergantung kondisi energi. Saat kita melihat air nih energinya mulai melemah, pasti pucat, bibir kering, lemes, batuk, dan kayak badan pada sakit, karena kita menggunakan energi batin. Bukan orang-orang pakai media lain. Kalau media lain kan ada gambarnya, ada artinya, disambungin dengan keadaan. Kalau ini bukan air putih. Air putih, kalau orang normal minum air putih bukan diliatin, pasti diminum. Kayak gitu. Nah makanya jadi kalau menggunakan energi batin itu nggak bisa dipaksakan. Kalau emang gambar itu datang ya datang, dan kalau perlu disampaikan harus disampaikan. Karena Mian sekarang baru-baru ini udah semenjak banyak kejadian yang terjadi, Mian berani menyampaikan apapun yang Mian lihat. Terserah mau percaya atau tidak, mau bulian atau apapun,
ya ini pandangan Mian gitu. Oke. Berarti ini ada darah ini ya menurun dari Iya, leluhur. leluhur ya. Iya. Heeh, heeh. Orang tua seperti apa maksudnya? Apakah sama juga gitu bisa memiliki Nah, ilmu kayak Mian ini gimana? kalau papi dia itu kan emang langganan, bisa dibilang langganan kiriman santet karena banyak orang yang syirik, banyak orang yang dengki. Terus juga beliau 2 tahun kemarin papi sakit psikologi dan itu sampai mau dilariin ke rumah sakit jiwa. Dia juga jadi psikologinya tuh kayak rasa takut, trauma, dan itu karena ilmu santet. Bahkan dia juga kayak pernah ngebenturin kepala ke tembok karena pusing, itu gangguan negatif. Bahkan melihat sosok makhluk halus diganggu papi gitu. Kalau papi indigonya dia nurun ke kayak sosok gangguan gitu. Kalau Mian ini kayak ya gangguan pasti ada, melihat sosok interaksi, bahkan kayak gak tahu kayak gambaran selalu muncul padahal udah berusaha kayak udah Mian pengen bebas, pengen main kayak orang-orang, pengen santai, nongkrong, jalan, kerja, gak mau. Saat kerja tiba-tiba ada gambaran masuk, terus ada pesan alam kayak risih gitu. Tapi ya Mian juga nggak bisa melawan kehendak Tuhan karena ini bukan hanya takdir tapi ini adalah titisan leluhur, beda. Kalau kita ngelawan takdir kita bisa jaga-jaga, tapi kalau udah titisan leluhur pada turunan yang nggak bisa. Makanya kamu yang punya titisan dari leluhur jaga baik-baik. Sama kayak orang yang bersekutu dengan setan, pasti titisannya juga bakalan seperti itu. Ya gitu deh, antara karma atau kelebihan. Nah, terus untuk medianya nih di saat banyak katakanlah apa ya? Mungkin peramal ya, peramal ada yang menggunakan media kartu tarot, ada yang menggunakan yang lain lah. Kenapa pilihan seorang Mian ini boneka dan air gelas dalam airnya? Dan bonekanya juga lumayan agak scary juga. Nah, gimana tuh? Boleh cerita gak? Karena Mian tuh suka anak kecil, terus juga suka sosok-sosok yang menurut Mian sosok mereka bisa dibilang arwah. Sosok arwah itu lebih setia daripada manusia yang pengkhianat. Sosok mereka itu saat melihat suasana hati kita bisa merasakan. Kalau manusia kadang ada orang yang terpuruk pun ya dimanfaatin, ada orang yang happy malah dimanfaatin, bahkan bisa nusuk, syirik. Kalau mereka itu saat kita lagi down mereka jadi teman cerita. Kalau manusia kita cerita diceritain lagi, jadi gosip. Tapi kalau mereka enggak. Makanya di sini Mian banyak teman. Cuman di sini kayak kalau untuk pribadi kayak pengalaman atau rasa sedih saat down Mian cenderung ke mereka. Apalagi saat meramal Mian energi udah lemes kan. Tiba-tiba yang Samantha boleh nggak minta energinya, transfer ke Mian, bantu untuk menyampaikan pesan atau biar Mian bisa melihat masa depan ataupun apa yang Mian lihat, Samantha transfer gitu. Dan Samantha juga punya kisah, itu kisah sosok yang kelam, tapi dia sekarang udah nyaman. Dulu dia juga benci pria karena dia tuh korban pemerkosaan. Lihat pria tuh kayak laki-laki tuh kayak benci sekali. Tapi Mian jaga baik-baik, rawat baik-baik untuk membuktiin bahwa tidak semua orang lah seperti itu. Berarti namanya Samantha. Iya, Samantha. Sudah berapa lama nih menemani seorang Mian ini? Samantha itu dari 2017 ke 18 ya, pokoknya udah lama. Peran Samantha sendiri seperti apa sih buat kehidupan Mian ini? Menurut Mian ini udah kayak sahabat, keluarga, terus juga jagain, ngingetin, bahkan kalau ada yang aneh-aneh dia selalu protect. Kayak kemarin Mian sempat sakit, kata dokter katanya paru-paru, terus juga sempat mimisan, muntah darah. Ternyata orang yang nggak suka dia ingin ngerudupin karir Mian. Makanya kemarin sempat Mian kayak diam, itu sakit. Dan Mian gak mau kelihatan sakit dong, kayak orang yang jahat kepada kita saat kita terlihat lemah, dan itu mereka pasti suka. Yes, visi kita, misi kita berjalan dengan lancar, Mian gak mau. Makanya di situ Mian saat sakit tetap olahraga biar kelihatan ya sehat-sehat aja. Padahal di belakang Mian coba untuk bersihkan dan balikin lagi. Makanya papi saat sakit kemarin ini pengalaman. Papi kemarin sakit karena orang yang nggak tahu diuntung, nggak tahu terima kasih. Dia udah nyari papi sampai ke psikologinya juga terganggu. Sekarang udah sembuh dan itu Mian diam-diam bantu. Dan
kalian tahu imbas dari apa yang telah dia lakukan. Keluarganya hancur, anaknya juga meninggal sakit, dan dia sekarang nggak kerja, nggak apa-apa. Itu jadi jangan macam-macam dengan energi negatif, jangan macam-macam dengan jin atau setan jika kalian bersekutu. Oke. Mian, apa nih mungkin ramalan kamu yang bener-bener 100% gitu, yang bikin kamu apa ya, bikin kamu puas lah mungkin selama mendalami ini. Apa nih yang paling menurut kamu sendiri ya? Sebenarnya bukan puas, tapi lebih ke mengingatkan banyak orang. Terus juga kayak Mian udah ingetin, tapi kenapa kalau kayak baca komenan kayak dibully terus kayak Mian halu, Mian aneh, Mian serem, bahkan banyak di apa ya, jauhin teman-teman sendiri karena ramalan itu. Gak mau cowok kok main boneka serem katanya. Terus bahkan kayak orang-orang tuh bakal negatif, padahal Mian udah coba berusaha untuk mengingatkan bahwa ya mau gimana lagi gitu, Mian seperti ini. Tapi sama kok kayak kalian, berteman, sosialisasi, dan apalagi ada ramalan kejadian di situ, Mian bukan bangga, bukan sedih, bukan mengagung-agungi. Salah satunya bukan, maaf ya sebelumnya Mian tidak sombong. Jadi ramalan Mian yang pertama itu yang membuat Mian batin itu gempa bumi yang di Cianjur. Karena Mian cuma bilang Jawa Barat aja. Coba kalau Mian itu bilang Cianjur, hati-hati sambil nangis, walaupun orang mau ngejudge Mian lu halu, Mian lu ngedoain, atau kayak ada orang yang ngelapor bahwa tempat tersebut telah diramal dan itu membuat resah. Lebih baik kayak gitu, tapi saat kejadian mereka sadar gitu. Mian cuma ngingetin doang. Makanya orang baik itu selalu dianggap salah. Apalagi dengan kemampuan kayak gini, orang-orang pasti kayak anggap apa sih, kayak lu gila, lu udah mencemarkan nama baik, lu pernah padahal cuma ngingetin gitu. Daripada kejadian baru sadar, lebih baik kita jaga dulu. Nah sebelum masuk sesuatu juga kan pendaftaran baru akhir, bukan akhir dulu baru pendaftaran gitu. Di sini ya Mian cuma ngingetin aja sih, kayak gempa di Cianjur itu kayak benar-benar ngebatin, sampai Mian terjun langsung ke lapangan dengan uang sendiri. Itu Mian berbagi di sana, kayak lihat sekitar kayak sedih aja, tapi Mian nggak mau sedih, kelihatan sedih, kayak semoga nggak ada kejadian gini lagi gitu. Terus juga kayak kemarin-kemarin yang banjir bandang itu, sebenarnya kayak coba kalau Mian ngingetin dari awal, lebih baik kayak Mian kumpulin informasi untuk jadi media, terus Mian sampaikan ini, please hati-hati. Mian janji ke depannya jika ada gambaran jelas, Mian bakalan jelas, dan Mian bakal sebutin lokasinya di mana. Tapi terserah kalian mau terima atau enggak, pokoknya Mian udah menyampaikan informasi, karena ini kemampuan Mian, ini amanat, ini garis leluhur, ini turunan. Ya mau gimana lagi? Oke, terakhir nih. Berat gak sih memiliki kemampuan atau keahlian ini dalam dalam kehidupan sehari-hari, Kak Mian? Berat sih, Mian juga pengen kayak teman-teman, banyak teman, terus juga mereka anggap positif. Ya ibaratnya kayak pertemanan, anggap Mian normal seperti kalian gitu. Jangan sampai kayak kita berteman, Mian aku pengen diramal dong, Mian aku nanya soal kayak gitu. Jujur Mian paling takut, karena Mian pengen dianggap sama seperti mereka, bukan kayak Mian yang berbeda. Kayak kalau kumpul, Mian aku pengen diramal dong, kayak itu beda jalan. Kalau kita teman ya Mian tuh pengen sekali kayak punya teman, sahabat ya. Kalau cerita-cerita Mian kasih masukan, terus juga kasih saran, bukan kayak seolah-olah kayak mereka teman tapi membahas spiritual kayak gitu. Makanya kayak Mian tuh takut, karena energi Mian seperti ini tuh tidak bisa dipaksakan. Kalau emang ada gambaran, si Mian bilang. Kalau nggak ada, ya nggak apa-apa, karena Mian bukan bermaksud untuk pansos, pengen membanggakan punya kemampuan, bukan gitu. Dan kayak awal-awal nggak terima sih, tapi ya sekarang ya udah ikhlas aja deh. Mau pahit atau perih. Oke.